Selamat pagi anak semua. Siap pagi, Pak. Oke, semangat yang luar biasa ya. Semua tadi siapa? Siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, semangat yang luar biasa ya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, siapa yang sudah mengikuti dua kereta? Ayo, kasih. Mari kita bukakan hati, kita berdoa ya Tuhan, mengenai pelajaran kami, berikanlah kami keberkahan agar bisa mengikuti pelajaran yang diberikan apa yang diberikan kepada kami. Ya Tuhan, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berikanlah mereka kesehatan agar bisa mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan ketabahan agar bisa mengajari anak didiknya satu persatu. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami. Amin. Amin. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, sekarang kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ya Pak. Nah, sekarang dari sini apa kesepakatan kelas kita yang pertama? Oke, yang dari sini tidak boleh ribut. Dari sini. Oke, tidak boleh jalan-jalan. Dari sini. Oke, tidak boleh memotong pembicaraan guru. Berarti ada 3 ya. Tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan, dan terakhir tadi tidak boleh memotong. Oke, jadi semua kesepakatan itu harus kita turuti ya. Jangan ada yang melanggar. Paham? Ayo sekarang dicek dulu kehadirannya. Coba diperhatikan sampingnya. Ada yang tidak hadir? Oke, berarti semua hadir ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya sama kalian. Di sini siapa yang tahu apa itu pekerjaan orang tuanya? Yang tahu pekerjaan orang tuanya? Kanan. Kiri. Oke, pekerjaan orang tua dari Bibi Ola petani. Dari sini tadi. Ayo nak. Oke, petani juga untuk Putri. Iskia. Pekerjaan bapak saya sebagai jadi nelayan. Oke, pekerjaan ayah Iskia jadi nelayan. Ada lagi? Ayo, Irina. Ayo Dandi. Oke, pekerjaan orang tua si Dandi petani. Nah, kalau petani itu ngapain ya? Kapan yang kerja ya? Bercocok tanam, apa aja itu? Tanam padi, jagung, cabai, bawang. Oke. Kalau tadi si Dandi, kalau ayah kan pekerjaannya jadi nelayan. Jadi bapak apa yang lakukan pekerjaan? Oke, kita lanjut ya. Jadi kita belajar hari ini tentang pekerjaan di lingkungan sekitar kita dan juga mengenal uang sebagai alat tukar. Nanti kita akan bermain penjual dan pembeli. Paham? Oke, sekarang di sini Bapak mau nanya, siapa di sini yang punya cita-cita? Yang punya cita-cita? Semua punya cita-cita ya. Siapa yang mau punya cita-citanya? Ayo, terusin dulu. Bergiliran ya. Oke, cita-cita si Dion mau jadi polisi. Kau nak? Jadi dokter. Yolanda jadi dokter. David? Cita-cita David mau jadi tentara. Di sini. Menjadi koki. Dari sini. Ayo lagi. Cita-cita si Dandi jadi tentara. Dari sini. Cita-cita si Mika mau jadi guru. Kau Gosen? Cita-cita Gosen mau jadi guru. Kau? Oke. Cita-citanya si Johan mau jadi damkar. Oke. Berarti dari sini juga apa cita-citanya? Enak. Tentara ini
pilot. Ini dokter anak. Kau. Semua tepuk tangan dulu. Semua bagus-bagus cita-citanya ya. Oke, yang ada kan di sini cita-citanya mau jadi pencuri kan? Tidak ada kan? Kalau jadi pencuri itu ditangkap apa nanti? Kalian tahu nggak apa itu cita-cita? Nah, jadi cita-cita itu merupakan suatu pekerjaan yang kita impikan ke depannya yang ingin kita capai. Jadi semua cita-cita kalian tadi sudah bagus. Jadi kalau mencapai itu harus gimana? Harus belajar sungguh-sungguh. Berarti tidak boleh nakal ya, harus rajin mengerjakan tugas. Paham? Sekarang kita lanjut ya. Bapak sekarang mengartikan gambar profesi ataupun pekerjaan. Coba perhatikan ke depan. Nah, kalau ini gambar apa? Nah, polisi itu tugasnya ngapain? Menangkap penjahat, menangkap pencuri. Jadi kalian nggak boleh jadi penjahat ataupun pencuri. Nanti ditangkap oleh Polisi. siapa tadi cita-cita harus jadi polisi? Nah, nanti ditangkap orang inilah. Orang ini nanti jadi polisi, ditangkap oleh pencuri sama penjahat ini. Jadi kalau kau Johan misalnya jadi pencuri, orang itu menangkap kau nanti. Jangan jadi pencuri sama penjahat ya. Paham ya? Oke, selanjutnya. Ini gambar apa? Siapa di sini tentang tentara? Nah, jadi kalian nanti menjaga ketertiban negara ya. Paham? Nah, ini gambar apa? Siapa di sini cita-citanya mau jadi dokter? Nah, sekarang bapak mau tanya sama kalian. Kalian kan cita-citanya jadi dokter. Itu merupakan sungguh cita-cita yang sangat mulia. Tahu nggak apa itu tugas dokter? Tahu. Ayo sebutkan nak. Mengobati semua orang. Oke, ini lanjutnya. Mengobati pasien ini. Oke, mengobati satu luka. Oke, mana semuanya? Oke, lanjut ya. Sekarang ini gambar apa? Siapa di sini yang mau jadi petani? Cita-citanya mau jadi petani. Wah, kenapa gak ada yang mau? Padahal petani itu banyak duitnya. Tapi harus petani berdasi ya. Tapi jangan jadi misalnya, kata bapak itu harus jadi petani berdasi. Jadi apa? Belajar kalian. Nanti aku kalau udah tamat sekolah, langsung pergi aku ke sawah atau ke ladang. Cuma pakai dasi aja lah. Udah petani berdasi itu namanya. Begitu ya. Kenapa gak ada yang mau jadi petani? Hah? Capek. Sekarang adanya alat-alat pertanian, adanya traktor. Tanam padi pun adanya pakai mesin. Giling jagung pun ada pakai mesin. Semua sudah pakai mesin sekarang. Habis uang. Adanya. Oke, selanjutnya. Ini gambar apa? Siapa di sini yang mau jadi nelayan? Gak ada di sini yang mau jadi pelaut gitu. Pelaut padahal banyak uangnya loh. Gak ada ya. Jadi nelayan ini apa tadi tugasnya? Ikan. Yang suka mancing di sini siapa? Oke. Kalian suka mancing? Pernah mancing? Kapan apa? Kapan apa pernah? Hah? Kurang keras suaranya nak? Kadang-kadang ya Pak. Iya, ikan apa yang pernah dapat? Dari dulu pernah mancing dapatkan emas, ikan jahil. Jadi walaupun perempuan dia mancing juga ya. Bapak juga sangat suka ini mancing. Hobi bapak memancing. Bapak kalau pulang ke kampung ke Sanoso selalu mancing ya. Di dekat hotel Bupati. Oke, selanjutnya jadi gambar apa? Ayo, di sini siapa tadi yang mau jadi guru? Nah, yang cita-citanya jadi guru tahu nggak? Apa tugasnya guru? Mengajari. Iya, mengajarkan diri agar hidup kan dari dan bapak sudah anak berbagai macam cita-cita kalian.
dan yang membutuhkan tadi merupakan berbagai profesi ataupun pekerjaan. Nah, jadi kenapa tadi ada yang mau jadi petani katanya capek pak, panas pak. Padahal semua pekerjaan itu saling berkaitan ataupun saling membutuhkan. Kalau misalnya gak ada petani, bisa kalian makan? Ah, bisa. Jadi jangan meremehkan petani. Mau makan apa kalian? Mau makan uang? Iya. Iya. Kalau misalnya gak ada nelayan, bisa kalian makan ikan? Kalau misalnya ada guru, gak ada guru, bisa kalian belajar? Bisa membaca? Jadi itu semua saling berkaitan ya. Saling berkaitan. Gak ada itu profesi yang rendah. Perbotok pun gak ada apanya itu. Rendah itu profesinya. Kalau gak ada perbotok, siapa yang ngambil kursi-kursi dalam situ nanti? Nanti banyak bertumpuk kasih besi-besi. Sampah-sampah plastik itu. Dan tukang sampah juga gak rendah itu profesinya. Kalau gak ada tukang sampah itu, siapa yang mau ngambil sampahnya? Ada mobil kalian kata-kata sampah itu, enggak kan? Jadi semua profesi itu ataupun pekerjaan itu saling berguna ataupun saling berkaitan satu sama lain. Oke, kita lanjut ya. Sekarang Bapak mau menunjukkan gambar. Ini gambar apa? Ini uang mainan ya. Nanti jangan jadi dibeli ke gede ya. Jangan ya, ini uang mainan ya, agak laku ini ya. Oke, jadi tadi ini uang. Tahu nggak fungsi uang ini apa? Jadi fungsi uang itu alat tukar yang kita gunakan untuk membeli sesuatu ataupun sesuatu yang kita inginkan yang bisa kita beli dengan uang. Kita juga bisa membeli uang dengan jasa. Tahu jasa? Misalnya ataupun orang lain pergi kerja ke dalam orang lain. Pernah? Jadi itu merupakan yang namanya membeli jasa. Kalau misalnya kita tawarkan kebutuhan kita bekerja di dalam orang itu, jadi pas selesai kita kerja dikasih apa? Uang. Oke. Jadi udah tahu ya fungsi uang apa ya? Dulu itu sebelum ada uang itu namanya barter. Belum ada uang. Jadi misalnya bapak petani, dia nelayan, dijual nelayan. Misalnya aku bilang gini, aku kasih kau ikan 10 ekor tapi minta dulu berasmu 1 karung ya. Kau mau nggak jual? Mau. Jadi barter itu juga terkadang ada yang mau yang saling membutuhkan. Namun terkadang kan misalnya bapak udah punya ikan, udah punya beras, datang lagi si orang bilang sama bapak, Pak, bentarlah Pak, aku punya ikan ini, bagilah berasnya. Nah, bapak tak mau lah kan, orang bapak udah punya ikan kan? Jadi itu namanya barter. Nah sekarang coba lu maju satu orang ke depan. Ayo maju, atau orang maju ke depan. Ayo, maju. Nah ini gambar apa coba perhatikan dulu. Ayo. Ini jambu air yang masih warna hijau. Ini warna apa? Jeruk kan? Nah, sekarang gini. Bapak bilang gini, Yudika, Bapak mau lah jambunya, tapi Bapak tukar dengan apa ya? Dengan jeruk. Mau? Ya, ini tukar. Nah, jadi kan bertukar kan? Itulah yang namanya barter. Tapi terkadang juga ada yang tidak mau. Misalnya, coba perhatikan dulu. Ayo dulu maju dulu, siapa mau maju sama orang ke depan? Ayo dari dulu. Nah, misalnya ini, perhatikan. Ayo coba. Dior, Bapak mau nukar lah. Bapak mau lah mangganya 1 ditukar dengan alpukat, kau mau nggak? Kenapa dia nggak mau? Karena dia juga udah punya mangga. Paham? Jadi kalau selamanya barter itu berjalan dengan sukses ya. Beratnya harus yang saling membutuhkan. Paham? Oke, bagus. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi kan udah tahu fungsi uang,
Udah tahu yang namanya barter. Nah, sekarang sini siapa yang pernah jajan coba? Jajan. Yang pernah jajan bakso, pop ice, buah, segala macam. Semua pernah jajan ya? Di samping sekolah kita ada yang jualan kan? Kalian bisa gak? Bilang gini. Tulang, mau lah tulang baksonya satu berapa katanya? 5.000 deh. Kali kasih dah, mau dia? Gak mau dia kan? Dimarahin kita kan? Kalau misalnya kita kasih uang, dibuat gak? Iya, jadi tidak mesti uang. Jadi ini merupakan alat tukar yang sah yang digunakan oleh seluruh orang di seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini sudah menggunakan alat tukar yang sah yang namanya uang. Kalau kita rupiah, Amerika dolar, sekarang kita mau bermain namanya role play, yaitu antara ada yang berperan sebagai penjual dan pembeli. Pak? Ada nggak yang tahu itu apa yang penjual? Enak, coba. Ya, coba katakan. Apa itu penjual dan pembeli? Ya, kau. Nah. Ya, ada lagi. Ada yang lain? Ayo. Iya, benar. Tentang sama mereka bertiga. Semua benar ya? Nah, enggak. Jadi penjual itu merupakan orang yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan orang ataupun seseorang. Nah, sekarang adakah yang tahu arti dari pembeli? Ayo keliling. Ya, ada yang lain? Ayo, Mika lagi. Adalah yang dibutuhkan saat tidak ada ikan. Ya, benar. Ayo yang lain. Ayo lady. Pembeli adalah orang yang membeli sesuatu. Ya, benar juga. Ada yang lain? Dari sini. Ayo, tepuk tangan semuanya. Oke. Pasti semua sudah paham, mungkin sangat mudah dilihat. Jadi pembeli itu merupakan orang yang membeli barang ataupun jasa dari si penjual. Paham? Nah, sekarang seperti Bapak bilang tadi, kita akan membuat permainan yang dimana ada yang berperan sebagai penjual dan pembeli. Nah, sekarang Bapak sudah menyediakan ini berbagai macam uang mainan dan juga bermacam buah, sayur-sayuran, dan juga ikan laut dan ikan tawar. Ini. Nah, sekarang dibentuk kelompoknya. Sekarang kelompok yang ini menjadi penjual. Kelompok yang ini menjadi pembeli. Ini juga menjadi pembeli. Pak? Ayo, disusun mejanya. Mejanya, ayo Pak. Selanjutnya, seperti Bapak bilang tadi, kita akan bermain yang namanya peran sebagai penjual dan pembeli. Nah, sekarang kan ini sebagai yang namanya apa? Oke, Bapak sudah membagikan barang-barangnya. Ada yang bilang apa? Ada yang bilang apa? Selanjutnya, nah, jadi untuk pembeli itu diperlukan apa? Oke, sekarang Bapak sudah menyiapkan uang, kertas mainan, dan akan Bapak bagikan. Oke? Oke, Pak. Oke, nah. Ini. Nah, kalau si gosek Bapak kasih 2.000, sekarang 50.000. Karena bisa apa? Lama banget nanti. Ini. Nah. Uang. Oke. Ah, sekarang semua sudah punya tugas masing-masing. Semua udah ada yang punya uang kan? Oke? Sama yang aktif. Nah, sekarang coba diperhatikan dulu ya. Kita sebagai pembeli juga harus sopan.
sebagai penjual juga harus sopan. Coba diperhatikan gimana cara yang sopan. Bapak contohkan sekali ya. Misalnya bapak mau beli buah. Pagi Pak, saya mau beli buah alpukat. Berapa ya Pak harganya Pak? 25.000. Ini Pak, uangnya Pak. Oke, makasih ya Pak. Gimana Pak? Terima kasih ya Pak. Nah, seperti itu contohnya ya, Pak. Nah, sini uangnya. Oke, sekarang Bapak mau minta dari sini dulu. Beli dulu sesuatu ke sana, ayo. Ayo, beli. Ya. Nah, sayur bau ikan terserah. Jangan jadi ribut. Semua tertib, semua dapat giliran. Ayo, Johan, jangan ribut nak. Ayo nak, beli nak. Ayo, ini yang namanya transaksi antara penjual dan pembeli. Oke, semua sudah membeli apa yang diminta? Semua sudah? Semua sudah? Oke. Sekarang kelompok yang ini sudah selesai melakukan pembelian. Nah, ayo kita lihat semua barang-barangnya. Buah juga ada yang berkurang, sayuran juga ada yang berkurang, ikan laut juga ada yang berkurang, ikan tawar juga ada yang berkurang. Berarti semua laku ya. Tapi yang paling laris di sini Bapak lihat ikan tawar. Oke, selanjutnya ganti. Kelompok ini yang belanja. Ayo, semua yang tertib, jangan ada yang ribut. Boleh tawar menawar. Tetap harus sopan ya. Pembeli ataupun penjual harus tetap sopan. Ayo, harus tetap sopan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Coba dari kelompok sini maju dulu ke depan. Tunjukkan apa yang terjadi. Maju nak, maju ke depan. Tunjukkan apa yang terjadi. Maju. Semua maju. Ayo, perhatikan. Oke, sekarang diperhatikan. Kelompok yang ini tadi membeli, perhatikan nak. Dia beli anggur, sayur, terus apa lagi? Anggur banyak di sini ya. Si Arif beli kentang, yang ini beli ikan. Laut ini nak. Ketawa itu. Ini beli buah-buahan, daikon, ikan mujair. Yang ini sayur apa ini? Brokoli sama buah stroberi. Oke, sekarang Bapak mau nanya sama kalian. Kalian tadi membelinya itu pakai apa? Tadi mereka kalau misalnya kalian udah kasih uang, mau mereka beri kasih barangnya? Harus kalian kasih uang baru mereka kasih barangnya kan? Nah, jadi itu konsepnya. Berarti semua sudah paham ya? Oke, coba. Oke, selanjutnya maju kelompok yang ini. Oke anak-anak semua, bagaimana pelajaran kita ini? Udah akhir pelajaran, masih semangat ya. Sekarang kita
pelajaran dari awal. Yang pertama dari apa? Ada nggak? Berbagai macam pekerjaan itu apa tadi? Apa tadi? Ada polisi. Oke, bagus. Kalau apa selanjutnya apa lagi tadi? Cita-cita. Apa tadi pengertian cita-cita? Ada yang bisa? Apa? Coba lihat. Cita-cita, oke, itu benar ya. Dari cita-cita itu merupakan suatu impian ataupun pekerjaan yang kita inginkan ataupun yang ingin kita capai di masa yang depan. Hah? Itu tadi kalian sudah menyebutkan apa tadi cita-cita kalian? Ada yang dari polisi, tentara, guru, dokter, petani, enggak ada ya? Yang tadi disebutkan ya. Selanjutnya tadi kita juga belajar tentang uang itu berfungsi sebagai apa? Ada yang beli ikan. Nah, tadi kan kita juga bermain yang namanya ada yang berperan sebagai penjual pembeli. Di situ kita menggunakan uang kan? Iya. Kan? Jadi sebelum ada uang tadi apa yang digunakan, Bang? Iya. Jadi sebelum ada uang itu digunakan yang namanya barang. Tukar barang. Seperti kalian misalnya, kalian kan bawa bekal. Misalnya ada yang bawa roti Roma kelapa, ada yang bawa roti sari gandum. Tukarlah sama aku kasih kau satu roti Roma kelapa aku. Kasih. Baru mintalah bagilah roti sari gandummu. Seperti itu ya. Kalian juga tanpa sekali sadar sering melakukan yang namanya barter. Pak? Oke, tadi kita kan juga sudah bermain peran ada sebagai penjual dan pembeli. Penjual tadi apa? Sebagai orang yang menyediakan barang atau jasa. Kalau pembeli tadi orang yang membeli barang atau jasa. Oke, semua sudah paham ya? Semua harus dipahami. Tapi tetap ingat, kalau kita mau membeli sesuatu harus tetap Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak mau memberikan tugas sama kalian. Perhatikan yang ini tugasnya, Nak.